Halo semuanya, nama saya Adelia Rismariana Putri, NIM 19051214073. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang web server dan DNS server. Pertama, kita akan melakukan praktikum web server. Praktikum web server tujuan untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya, untuk mengenal HTML atau Hypertext Markup Language dan mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Bagaimana web server bekerja? Di sini ada web server yang berisi file dan HTTP server file HTML, lalu browser. Saat browser melakukan HTTP request, web server akan memberi respon balik. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Fungsi web server. Jadi selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kedua, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Ketiga, yaitu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Ada banyak HTTP. Saat ini kita akan membahas tentang HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language atau bahasa pemrograman web yang paling dasar. Disebut paling dasar karena dalam pembuat web, jika hanya menggunakan HTML, tampilan web terasa hambar. Terdapat banyak bahasa pemrograman web yang ditujukan untuk memanipulasi kode HTML seperti JavaScript dan PHP. Pengertian HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. HTTP adalah protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP/IP dari protokol atau protokol dasar untuk internet. Sedangkan HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web atau WWW. Secara singkat, berikut cara kerja protokol HTTP. Klien HTTP atau web browser membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Lalu, HTTP di server web hosting tujuan penerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP atau web browser. Langsung ke percobaan. Pertama, skenario. Dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Jadi terdapat 3 router 1, router 2, router 3. Terdapat 4 switch. Switch pertama untuk menghubungkan PC1, PC2, PC3 atau lab 1. Lalu switch 2 untuk lab 2, PC4, PC5, PC6. Switch 3 untuk menghubungkan laptop dan smartphone dan juga DHCP server. Sedangkan switch 4 untuk menghubungkan web server DNS server ada di sebelah kiri. Langkah percobaan. Buatlah skema jaringan pada seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, smartphone dapat tersambung dengan web server 4343431. Jadi web server memiliki IP 4343431. Kita buka ke Cisco Packet Tracer. Nah, kita memiliki 3 router. Router 1 yang menghubungkan lab 1 dan lab 2.
lab 1 dan lab 2 memakai routing statik. Sedangkan laptop dan smartphone memakai DHCP sebagai penyewa IP. Kita lihat web server. Web server dengan IP 434341. Port status sudah kita on-kan. Untuk mengecek, kita dapat melakukan ping dari PC 1, PC 4, PC laptop, dan smartphone ke web server. Kita lakukan ping IP tujuan atau web server yaitu 434341. Sudah tersambung. Habis 2 ping 434341 sudah tersambung. Isi 3 juga sudah tersambung. Isi 4 ping 434341. Kita cek sudah tersambung. Isi 5 ping 434341 juga sudah tersambung. Isi 6 ping 434341. Tersambung. Laptop, di laptop kita memakai DHCP sehingga IP address-nya didapat dari DHCP server sebagai berikut. Kita lakukan ping IP web server 434341. Smartphone, kita cek ping 434341. Jadi semua telah tersambung dengan web server. Langkah selanjutnya, nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Ganti indeks HTML sehingga menjadi seperti ini. Kita masuk ke web server, service HTTP, ke edit. Nah, diisi seperti ini. Setelah mengisinya, HTML sama dengan ini. Setelah mengisi, langkah selanjutnya pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL 43431. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. PC 1 dan laptop. Kita akan cek PC 1 web browser URL 4343431. Nah, ini telah tersambung dengan web server sehingga akan seperti ini munculnya. Isi 2 434341 tersambung dan mendapatkan respons. Ini juga telah mendapatkan respon. Isi 4 434341 berhasil. Laptop berhasil.
Dan terakhir smartphone. Kita cek 43, 1. Sehingga percobaan web server berhasil. Kita lanjut ke DNS server. Selanjutnya kita melakukan praktikum DNS server. Pada praktikum DNS server bertujuan untuk memahami fungsi DNS, memahami cara kerja DNS, dan mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya apa itu DNS? DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas. NS atau Name Server adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama, domain, dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google. Daripada menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Fungsi DNS. Dari penjelasan apa itu DNS, pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun supaya lebih jelas, berikut dijabarkan di fungsi DNS, yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Ini adalah struktur root dan top domain. .com, org, net, UK untuk dunia, sedangkan Indonesia .co.id, net.id. Kita langsung ke percobaan. Skenario dalam percobaan ini kita mensimulasikan file server. Kita mensimulasikan DNS server dan web server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi dan mudah diingat. Kita menggunakan skema seperti web server. Angka percobaan, buatlah skema jaringan seperti di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, smartphone dapat tersambung dengan DNS dengan server. DNS server IP-nya 33.33.1, web server 43.43.41. DNS IP address-nya adalah 33.33.1. Port status telah di-on-kan. Kita cek dengan PC 1 command from ping ke IP DNS yaitu 33.33.33.1. Telah tersambung. Kita cek PC 4 ping 33.33.33.1 telah tersambung. Lalu laptop kita cek ping 33.33.33.1 berhasil tersambung. Smartphone ping 33.33.33.1 juga telah tersambung. Angka kedua, aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS sebagai berikut. Jadi kita akan merubah IP web server Jarcom yang 43.43.1 menjadi jarcom.com dan mengaliaskan jarcom.com menjadi www.jarcom.com. Type-nya yang mengaliaskan adalah CNAME. Kita ke DNS server, service, DNS. Nah, ini
DNS service-nya on, name-nya dinamai dengan jarcom.com, address-nya yaitu 434341 dan mengaliaskan jarcom.com menjadi www.jarcom.com. Langkah ketiga, pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut untuk mengetahui result domain. Kita cek nslookup jarcom.com dan nslookup www.jarcom.com. Kita cek isi 1, command prompt nslookup jarcom.com. Nah, ini authorized user namanya jarcom, address-nya 44434341. Kita lakukan nslookup www.jarcom.com. Nah, ini adalah alias dari jarcom.com. Kita ke PC 4, nslookup jarcom.com, resolve-nya, lalu nslookup www.jarcom.com. Ini adalah alias dari jarcom.com. Berhasil, PC 4 telah tersambung. Lalu laptop, nslookup jarcom.com. Ini, lalu nslookup www.jarcom.com. sama. Lalu langkah selanjutnya, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Ini adalah untuk mengakses web server dengan URL domain. Sebelumnya kita mengakses web browser dengan 43431. Nah, karena kita telah menamainya dengan DNS, kita dapat mengecek dengan jarcom.com. Nah, keluarnya sama dengan saat kita menulis 4343431. Lalu kita cek www.jarcom.com. Nah, sininya juga sama karena www.jarcom.com adalah alias dari jarcom.com. Lalu ke PC 4, kita cek jarcom.com, berhasil. Kita cek www.jarcom.com. Ini juga sama, berhasil. Kita ke laptop, jarcom.com, kita cek sama hasilnya dengan 43431. Kita buka ya, dengan 43431. Nah, sama kita www.jarcom.com, hasilnya sama. Kita ke smartphone, browser jarcom.com, berhasil, dan www.jarcom.com, hasilnya yang keluar sama. Kita telah mengakses web server dengan URL domain dan berhasil, sehingga percobaan web server dan DNS server kali ini berhasil. Sekian dari saya, dadah, sampai jumpa teman-teman.